Laras merasa sangat terkejut. Meskipun dia tidak begitu paham tentang dunia ini, dia tahu bahwa diperlukan banyak uang untuk menekan pencarian populer di internet. Apakah Abian benar-benar sebaik itu? Laras bahkan belum mulai menghasilkan uang, tapi Abian tampaknya tidak ragu mengeluarkan biaya besar untuk menghapus pencarian tersebut. Saat Laras merenungkan hal ini, tiba-tiba ponselnya berdering, dan itu adalah telepon dari Abian. Laras, semua pencarian populer yang menyerangmu di internet sudah dihapus. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengeluarkan uang untuk ini? Abian bertanya. Laras berkedip bingung lalu balas bertanya, bukan kamu yang mengeluarkan uang. Abian tertawa kecil, kemana aku harus mencari uang sebanyak itu? Aku memang berusaha menekan beberapa berita dan postingan kecil, tapi untuk menghapus pencarian populer. Aku tidak punya kekuatan sebesar itu di industri hiburan. Laras langsung teringat pada seseorang. Tapi apakah mungkin dia yang melakukannya? Jika memang dia, mengapa tidak bertindak lebih cepat? Dan mengapa baru bertindak sekarang? Sementara itu, Arya merasa bahwa ini semua adalah kesalahan Adi yang tidak menghapus pencarian populer dengan segera. Ia merasa Adi tidak menjelaskan situasinya dengan cukup jelas pagi ini. Setelah memiliki waktu untuk beristirahat sejenak, Arya pun memeriksa internet untuk melihat reaksi publik tentang rumor hubungannya dengan Laras. Dia berharap melihat penggemar mendukung hubungan mereka. Namun alih-alih mendapatkan dukungan, Arya malah mendapati ribuan hinaan yang ditujukan kepada Laras. Laras yang belakangan ini mendapatkan perhatian di industri hiburan karena rumor hubungannya dengan Dava, kini menjadi sasaran kritik karena rumor baru ini. Arya merasa khawatir jika masalah ini tidak segera ditangani. Dia bahkan mungkin tidak bisa makan malam dengan tenang malam ini. Dia segera memanggil Adi dan bertanya, kenapa berita negatif tentang istriku masih beredar di internet? Adi yang kaget karena dipanggil begitu larut malam menjawab dengan bingung, Pak CEO, bukankah Anda mengatakan kepada saya untuk tidak mencampuri urusan ini? Arya terdiam sejenak, mengingat bahwa tadi pagi dia memang menyuruh Adi untuk tidak memperhatikan masalah ini. Dia pikir itu hanya rumor biasa, tapi tidak menyangka Laras akan dikritik begitu keras. Bahasa vulgar yang digunakan di internet benar-benar mengganggunya. Arya mulai khawatir tentang bagaimana perasaan Laras setelah membaca semua hinaan itu. Dengan cepat dia memerintahkan, segera hapus semua berita yang menghina Laras dari internet, dan beritahu Departemen Hubungan Masyarakat. Saya beri mereka waktu setengah jam. Jika setelah itu masih ada berita serupa, mereka bisa berkemas dan pergi. Adi yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu, langsung menuju Departemen Hubungan Masyarakat. Kepala departemen sedikit mengeluh, setengah jam. Itu hampir tidak mungkin. Namun Adi menegaskan, ini perintah CEO Wiratama. Kalian harus menanganinya dengan cepat. Waktu terus berjalan. Kepala departemen yang merasa tidak ada pilihan lain pun bertanya, berapa biayanya untuk menghapus semua itu? Adi menjawab, jangan khawatir tentang biaya. Yang perlu kamu pahami adalah, jika Laras tidak bahagia, maka CEO Wiratama juga tidak akan bahagia. Dan jika Pak CEO tidak bahagia, tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang akan bahagia. Mendengar hal itu, kepala departemen langsung bergerak cepat. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil menghapus semua pencarian populer negatif tentang Laras. Kecepatan penanganan ini membuat netizen takjub, ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Laras hanyalah pendatang baru yang hampir tidak dikenal di industri hiburan. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa lagi yang bisa melakukan ini selain CEO Wiratama? Ketika netizen menyadari bahwa semua pencarian negatif tentang Laras tiba-tiba menghilang, banyak yang mulai berspekulasi bahwa CEO Wiratama yang sebenarnya melindungi Laras. Akun tagar Aryaksnadia yang tadinya memiliki lebih dari 800.000 pengikut, kini hanya tersisa 700.000. Dalam beberapa jam saja, mereka kehilangan 100.000 pengikut. Ketidakjelasan Wiratama Group dalam mengklarifikasi hubungan Arya dan Laras, serta pencabutan berita negatif tentang Laras, telah menjadi pukulan besar bagi hubungan publik Arya dan Nadia. Bahkan lebih dari itu, ini adalah pukulan besar bagi Nadia sendiri. Nadia tidak pernah merasa seburuk ini sebelumnya. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa Arya adalah miliknya. Meskipun ada beberapa insiden kecil selama 3 tahun terakhir, dia yakin bahwa pada akhirnya Arya tetap akan kembali padanya. Nadia memang cemburu karena Laras bersama Arya selama 3 tahun, tapi dia tidak pernah menganggap Laras sebagai ancaman serius.
Menurutnya, dia adalah tuan rumah yang sesungguhnya, sementara Laras hanya memanfaatkan keberuntungan sementara. Namun sekarang, rasa percaya dirinya mulai goyah. Apakah Arya melakukan semua ini karena ibunya Laras yang sedang sakit keras dan ingin berbuat baik demi keluarganya? Atau apakah ada perasaan yang tidak seharusnya terhadap Laras yang tumbuh di dalam dirinya? Nadia tidak berani memikirkan lebih jauh dan bahkan tidak ingin memikirkannya. Apa-apaan ini? Kita sudah susah payah berusaha keras, tapi justru kita membuka jalan bagi Laras. Gumam Nadia dengan gelisah. Bima mengerutkan kening dan berkata, Nadia, apa maksud CEO Wiratama? Kenapa dia tidak mengklarifikasi semuanya? Mengapa dia justru membantu Laras? Perkataan Bima semakin membuat Nadia resah. Bagaimana aku tahu? Nadia menjawab dengan nada marah sekaligus cemas. Mungkin dia ingin menjaga citra keluarga Wiratama. Bima mendesah dan menimpali, citra apa yang perlu dijaga? Tidak ada yang tahu kalau Laras itu istrinya. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu, tapi Laras tahu dia masih memegang posisi sebagai Nyonya Wiratama. Mereka harus melakukan sesuatu untuk menjaga reputasi keluarga. Nadia mencoba menenangkan dirinya dan Bima. Dia hanya bisa berharap Arya tidak melupakan janji yang pernah dia buat. Dan sekalipun Arya lupa, Nadia akan memastikan bahwa dia akan mengingatnya kembali. Arya hanya bisa menjadi miliknya. Meskipun Departemen Hubungan Masyarakat Keluarga Wiratama berhasil menyelesaikan masalah Laras dalam waktu setengah jam, Arya tetap merasa gelisah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, namun dia tidak tahu pasti apa itu, entah karena takut tidak mendapatkan makan malam saat pulang, atau khawatir kalau Laras sedang marah. Tapi, kenapa dia begitu peduli pada perasaan Laras? Berusaha menenangkan dirinya, Arya memutuskan untuk menelepon Laras dan mencoba melihat bagaimana suasana hatinya. Setelah beberapa kali dering, telepon akhirnya diangkat, dan Arya langsung bertanya dengan nada sedikit canggung, apa yang sedang kamu lakukan? Aku di rumah, sedang membaca naskah, jawab Laras. Oh, Arya merasa sedikit kikuk, tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Laras ragu sejenak, kemudian bertanya, Arya, apakah kamu yang membantu mengatasi masalah di internet tadi? Arya menjawab dengan nada tidak jelas, iya. Sebenarnya, aku cukup sibuk hari ini. Awalnya aku hanya tahu tentang rumor kita berdua, tapi aku tidak menyangka hal itu menyebabkan kamu dibully seperti itu di dunia maya. Aku tidak bermaksud menunggu sampai sore untuk menanganinya. Laras terkejut mendengar penjelasan Arya. Sepertinya dia sedang mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Laras, ya, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Laras menarik napas dalam-dalam, merasa bimbang. Mereka jelas sedang dalam proses perceraian, dan Arya sebenarnya tidak perlu membantunya. Tindakannya justru menjadi beban bagi Laras. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Arya belakangan ini, seolah dia mulai berubah. Perubahan ini membuat Laras khawatir akan salah memahami hubungan mereka. Laras, aku hampir pulang kerja, kata Arya tiba-tiba mengubah topik. Aku akan pulang untuk makan malam. Oh, jawab Laras santai, kalau begitu, aku akan keluar untuk membeli bahan makanan. Baik, kata Arya, menutup telepon dengan perasaan puas. Nada suara Laras tidak terdengar marah, dan itu cukup membuat Arya merasa lega. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Arya tetap baik, sampai Adi yang duduk di kursi penumpang, menerima telepon. CEO Wiratama, saya sudah mendapatkan hasil penyelidikan yang Anda minta, lapor Adi. Arya yang hanya meminta Adi menyelidiki satu hal, segera menyipitkan mata dan bertanya, apa hasilnya? Seorang pelayan di Vinese Bistro diam-diam mengambil foto Anda dan Nona Nadia lalu mempostingnya di halaman penggemar. Pelayan itu mengaku sebagai penggemar Anda berdua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil foto tersebut, jelas Adi. Mengingat skandal yang membuatnya bertengkar hebat dengan Laras, suasana hati Arya langsung berubah menjadi buruk. Itu saja, tanya Arya dingin. Kami belum yakin apakah dia bertindak atas perintah seseorang, jawab Adi hati-hati. Perilaku ini seperti penggemar biasa, tapi kenapa dia merasa perlu mempostingnya online? Ini menunjukkan kurangnya profesionalisme. Pelayan itu sudah diberhentikan, tambah Adi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kenapa pelayan itu mengekspos dirinya sendiri begitu cepat? Apakah Vinese Bistro sangat waspada hingga melakukan penyelidikan segera setelah insiden itu terjadi? Arya terdiam sejenak, memikirkan kemungkinan Nadia terlibat.
Kalau menurutmu ada yang aneh, teruskan penyelidikannya. Adi agak terkejut. Sebelumnya, Arya tidak pernah mengizinkan penyelidikan semacam ini jika menyangkut Nadia. Namun sekarang dia bahkan mendukungnya. Nampaknya Arya juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Baik Pak CEO, saya akan menyelidikinya lebih lanjut, Adi menjawab dengan serius. Setelah beberapa waktu, mobil Arya tiba di villa. Adi merasa ada yang aneh ketika melihat semua lampu mati. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada satupun lampu yang menyala? Apakah Nyonya Wiratama tidak ada di rumah? Tanya Adi. Arya segera keluar dari mobil, dia merasa cemas. Villa itu seharusnya sudah terang benderang karena hari sudah lewat pukul 6. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Laras seharusnya sudah pulang dan memasak sekarang. Dengan panik Arya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Laras. Setelah beberapa kali dering, telepon akhirnya dijawab. Kamu ada di mana? Tanya Arya dengan nada cemas dan panik. Saya di kantor polisi, jawab Laras. Suaranya terdengar lelah dan ada sedikit nada kesal. Kantor polisi, apa yang terjadi? Tanya Arya semakin khawatir. Aku akan jelaskan nanti, jawab Laras dengan nada malas. Di kantor polisi yang mana? Kantor polisi distrik kita. Aku akan segera ke sana, ujar Arya langsung memutuskan panggilan dan bergegas pergi. Sore ini, Laras pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan setelah selesai menelepon Arya. Itu seharusnya menjadi perjalanan belanja yang biasa, namun sebuah kejadian yang tidak menyenangkan terjadi. Supermarket itu terletak di sebuah pusat perbelanjaan besar, dan Laras mengenakan masker saat keluar. Setelah selesai berbelanja, dia bersiap untuk pulang, namun seseorang mengenalinya dan mengikutinya sampai ke tempat parkir bawah tanah. Ketika orang tersebut melihat mobil Laras, ia segera mengonfirmasi identitasnya dan menghalangi jalannya. Orang tersebut adalah penggemar berat Nadia dan percaya bahwa Laras menggoda pacar Nadia. Sikapnya terhadap Laras sangat tidak sopan. Setelah menghentikan Laras, orang itu menolak untuk pergi, bahkan berpikir bahwa Laras sedang mengancam atau memprovokasi dirinya, meskipun Laras telah mengingatkannya bahwa ada kamera pengawas di garasi bawah tanah. Pertengkaran fisik pun terjadi, dan petugas keamanan mal dengan cepat memisahkan mereka. Laras tidak mengalami cedera parah, hanya beberapa helai rambutnya tercabut, maskernya robek, dan ada goresan merah di wajahnya. Sebaliknya, kondisi penggemar Nadia jauh lebih buruk, meskipun dia yang memulai pertengkaran. Rambutnya ditarik, wajahnya ditampar beberapa kali, dan ada darah di mulutnya. Ketika petugas keamanan memisahkan mereka, penggemar Nadia menangis. Para petugas keamanan mengetahui bahwa Laras yang ditindas, sehingga mereka memihaknya. Meski begitu, penggemar Nadia masih berteriak dan menggunakan kata-kata kasar, namun Laras tetap tenang dan meminta polisi dipanggil. Akibatnya, keduanya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, penggemar Nadia tidak berhenti mempermalukan Laras. Dia hanya orang rendahan yang menghancurkan hubungan orang lain. Apakah kalian membela seseorang seperti ini hanya karena dia cantik atau kaya? Bukankah kalian polisi seharusnya menangkap wanita seperti ini? Bisakah kamu diam sebentar? Jelas-jelas kamu yang memulai pertengkaran, pengawasan video menunjukkan semuanya, namun kamu masih berani membuat keributan di sini. Bentak salah satu polisi. Aku hanya mencari keadilan. Dia pengganggu pernikahan. Para polisi menatap Laras dengan ekspresi rumit. Tuduhan bahwa dia adalah pengganggu rumah tangga tampaknya cukup meyakinkan bagi beberapa dari mereka. Ketika Arya tiba, dia mendengar percakapan wanita itu dan segera mempercepat langkah menuju Laras. Wanita itu terkejut melihat Arya, pria yang dikenal oleh penggemar sebagai pacar Nadia. Polisi bertanya, siapa Anda? Aku suaminya, jawab Arya sambil memandang Laras dan tanda merah di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah dia memukulmu? Arya secara refleks ingin menyentuh luka di wajah Laras, namun Laras menghindarinya. Arya kemudian memeriksa wajahnya dengan saksama. Untungnya, cedera itu tidak serius dan kemungkinan akan hilang dalam 1 atau 2 hari. Polisi yang melihat adegan tersebut terkejut. Penggemar Nadia juga terkejut mendengar Arya mengatakan bahwa dia adalah suami Laras. Apa? Bagaimana mungkin kamu suaminya? Bukankah kamu pacarnya Nadia? Arya hanya menatap wanita itu dengan dingin dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata kepada polisi, pengacara istriku sedang dalam perjalanan. Kami akan menyelesaikan ini. Laras merasa terkejut. Dia mengira Arya akan meremehkan situasi ini,
terutama karena wanita itu adalah penggemar Nadia. Penyelesaian di luar pengadilan sepertinya menjadi solusi terbaik, mengingat ini bisa menarik Nadia ke dalam masalah yang lebih besar. Setelah beberapa saat, Adi datang bersama seorang pria berpenampilan rapi dengan kacamata berbingkai emas. Pria itu tampak cerdas dan sopan. Polisi langsung mengenalinya. Benyamin, seru beberapa dari mereka. Laras terkejut mendengar nama itu. Benyamin Chess, seorang pengacara terkenal dan sahabat dekat Arya telah datang. Benyamin menyapa Laras dengan hangat, lama tidak bertemu kakak ipar. Ucapan kakak ipar dari Benyamin membuat penggemar Nadia akhirnya menyadari bahwa Laras memang istri sah Arya, bukan sekadar pihak ketiga seperti yang dituduhkan. Arya kemudian menyerahkan urusan hukum kepada Benyamin dan membawa Laras pergi. Benyamin, yang memahami situasi, tersenyum kepada para polisi dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian.